Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Untuk kali ini tentu saja kita akan bahas materi yang lebih menantang lagi, yaitu masalah konfigurasi elektron per subkulit. Sebelumnya Pak Dedi telah membahas masalah per kulit, sekarang kita coba yang per subkulit. Karena untuk kulit hanya berlaku untuk golongan-golongan utama, sedangkan per subkulit bisa berlaku untuk unsur transisi. Ya, untuk itu kita harus mengetahui aturan-aturan ya yang ada, yaitu aturan Aufbau. Ya, dia menyatakan Aufbau itu azas Aufbau mengatakan bahwa elektron menempati orbital-orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah. Dimulai dari 1s2, 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Berdasarkan jumlah orbital dari masing-masing subkulit tiap orbital, maksimum terdiri 2 buah elektron. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa subkulit S memiliki 1 orbital, maka dia akan memiliki 2 buah elektron. Subkulit P 3 orbital, maka dia memiliki 6 buah elektron. Subkulit D, dia memiliki 5 orbital, maka dia bisa memenuhi 10 buah elektron. Dan subkulit F, 7 orbital, ya. Maksimum akan terisi 14 buah elektron. Nah, untuk urutan-urutan yang ditentukan oleh Aufbau ini, nah, kita bisa lihat di sini, bagian di sini, tapi ini agak sulit untuk mempelajarinya. Untuk mudahnya, kita hafalkan di sini. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, S. Ulangi. S, SP, SP, SDP, SFDP, SFDP, S. Nah, kita langsung kepada contohnya supaya lebih mengetahui lebih mendalam lagi biar kita paham, ya. Aturannya bagaimana nih? Misalnya Na nomor atomnya 11. Ya, S, SP, S. Nah, di sini. Kenapa di sini? Kita hitung dulu. S kan maksimumnya 2. Ya, di sini kita tulis 2 gitu kan. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 4. Ditambah P maksimumnya 6. 6 jadi 2 tambah 2 tambah 6 jadi 10 kurang 1. Maka di sini 3S 1. Ya. Atau kita bisa mempersingkatnya dengan menggunakan unsur gas mulia. Kenapa kita gunakan unsur gas mulia? Karena unsur gas mulia adalah unsur yang stabil. Ne ini nomor atomnya 10, maka dia bisa mewakili 1s2, 2s2, 2p6. Sedangkan 3s1 tidak terwakili, maka dituliskan di sini. Ya, kita coba yang lain. P dengan nomor atom 15. S, SP, SP. Nah, kenapa di sini? Kita hitung lagi, kita kasih angka di atasnya. 2 tambah 2 tambah 6, 10. 10 ditambah 2, 12 tambah 3, 15. Ya, diwakilkan Ne di sini, 10. Maka ditulis 3S, Ne, 3S2, 3P3. Nah, Fe, coba lagi. Fe dengan nomor atom adalah 26. S, SP, SP, SD. Nah, kenapa deh? Kita hitung lagi. 2, 6, 10. 2, 6, 2, berarti 20. Tambah 6. Ya, karena argon adalah suatu gas mulia yang mewakili nilai nomor atom 18, maka hanya cukup sampai di sini. Yang tidak terwakili 4s2, 3d, 6. Maka dituliskan Ar, 4s2, 3d, 6. Coba lagi yang lain, Sr38. S, SP, SP, SDP, S. Nah, di sini ya. Kenapa di sini berhenti? Hitung lagi di sini 38. Ya, Bapak kalau misalnya menghitung sampai 3D itu sudah 30. Tadi kurangnya 8. Jadi dimasukkan 4P6, 5S2. 36 diwakili oleh kripton, maka tersisa 5S2 ya. Jadi kalau ingin mudahnya hafalkan dulu unsur-unsur gas mulia kemudian nomor atomnya. Aturan apa lagi nih ya yang harus kita ketahui untuk menyelesaikan konfigurasi elektron per subkulit, yaitu aturan Han. Aturan Han ya,
aturan pengisian elektron pada orbital P, D, F mula-mula diisi masing-masing orbital. Jadi dimula-mula diisi satu-satu dulu dengan arah yang sama ke arah atas. Setelah itu baru elektron menempati secara berpasangan. Jadi kalau lebih ya dari jumlah orbitalnya maka dia kembalikan. Ya, contohnya di sini P4. P itu punya orbital 4. Mempunyai orbital 3, elektronnya ada 4. Ya, jadi jangan ditulisnya kayak begini, 1, 2, 3, 4 biar cepat gitu. Nggak bisa. Aturan Han mengatakan isi satu-satu dulu. 1, 2, 3. Nah, karena kelebih, balik lagi sini 4. Paham? Mudah-mudahan kalian paham untuk itu, ya. Selanjutnya yang akan kita coba lagi adalah larangan Pauli. Jadi Pauli mempunyai suatu larangan bahwa dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, dan ini tidak mungkin. Ya, setiap unsur atau setiap atom pasti dia memiliki ada yang berbeda dari keempat bilangan kuantum tersebut. Jika ketiga bilangan kuantum sudah sama, maka bilangan kuantum yang keempat harus berbeda. Contohnya di sini Si. Ya, Si 14, ya, Si 14. Maka ditulisnya adalah SP 14. 2 tambah 2 tambah 6 10. 10 tambah 2, 12 tambah 2 14. Ujungnya adalah 3P2. Ya, ujungnya. Maka yang terakhirnya 32. 3 adalah N. Ya. P adalah 2, L di sini. Kemudian nanti dia akan berhenti di mana, ya gitu kan. Ya, kalau di sini L-nya dengan 1 kan minus 1, 0 plus 1. Ya, minus 1, 0 plus 1 karena ada 2, maka berhentinya di 0. Ya, berhenti di 0, kemudian arah panahnya ke atas. Maka di sini plus setengah. Ya, lain halnya dengan ini, karena di sini sama 3P tapi di sini 5, dia ya berhentinya tetap di 0, tapi arah panahnya ke bawah. Jadi kita lihat N-nya sama 3, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, tapi bilangan kuantum spin-nya berbeda. Di sini plus setengah ke arah atas, di sini adalah min setengah. Ya, itu adalah satu larangan dari Pauli. Kemudian yang keempat, aturan penuh dan setengah penuh. Ya, pada pengisian elektron subkulit yang berisi elektron penuh, ya, D itu kan maksimalnya 10. Kalau diisi semua berarti penuh. Dan setengah penuh, setengah dari 10 kan 5. Berarti D 5. Ya, relatif lebih stabil. Ya, yang penuh dan setengah penuh adalah relatif lebih stabil. Orbital 3D begitu dekat dengan 4S sehingga dimungkinkan terjadinya perpindahan antara orbital yang tidak terjadi pada orbital S dengan orbital P. Jadi kalau dengan S dengan P tidak. Ini hanya berlaku untuk SD karena energinya relatif berdekatan karena jaraknya kalau SP jauh. Contohnya di sini ya, CR nih contohnya nih. Ya, 24 ya. Seharusnya kita berdasarkan kenaikan energi dimulai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4, atau misal tulisnya adalah diwakilkan AR18 nih, 4S2, 3D4. Harusnya seperti ini berdasarkan kenaikan tingkat energi. Tetapi kalau dimasukkan ya, di sini kita gambarkan 4S2 di sini dan CR di sini ada 4, ini ada tempat yang kosong nih di sini nih. Jadi kalau andai kata 4S2 dimasukkan ke sini, maka semua dalam keadaan setengah penuh. Kalau setengah penuh lebih stabil, maka penulisan CR adalah AR 4S1 3D5. Jadi satu elektron dari S diberikan kepada 3D supaya 3D menjadi 3D5 supaya lebih stabil. Ya, ada hal yang lain lagi nih yang khas adalah misalnya tembaga, ya, cupron tembaga. Tembaga ya sama halnya, ya. Di sini 4S2 3D9 terjadi satu kekosongan yang berbeda di sini, maka satukan di sini. Pak, kalau begitu 4S1 31 dong sendiri. Iya, tapi kan satu orbital. Kalau satu orbital setengahnya juga. Jadi dengan demikian semua cenderung ke arah stabil, ya.
Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba dengan soal. Ya, kita coba dengan soal. Ya, soalnya bagaimana nih? Ya, tentukan harga keempat bilangan kuantum N, L, M, dan S untuk elektron terakhir 27 CO. Ya, Pak Dedi sudah katakan biasanya kalau sampai dengan 4S itu udah pasti sudah sampai 20 gitu kan. Berarti sudah 4S2, kita buat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan ujungnya 3D7. 3 dikatakan kulit, maka N-nya sama dengan 3. D itu kan 2. Ya, ingat lagi. S, P, D, F, 0, 1, 2. Nah, D posisinya pada posisi subkulit 2. Kemudian 7, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi sini. 6, 7. Berarti di mana? Min 1. Maka M-nya min 1. Kemudian arahnya kemana? Ke bawah. Berarti kalau ke bawah adalah min setengah. Ya. Oke. Sekarang soalnya kita balik gitu kan. Ya. Soalnya kita balik. Berapa nomor atom? Tadi dari nomor atom menunjukkan N, L, M, S-nya. Sekarang kita balik. Berapa nomor atom unsur berikut yang memiliki harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir? N2, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan setengah, min setengah, gitu kan. N2, ya, N2 berarti, ya, di sini yang kedua nih. L sama dengan 1, gitu kan. L sama dengan 1, berarti L itu, 1 itu adalah P. Nah, di sini P, gitu kan. Kemudian karena di sini yang paling mudah, kalau di sini 1, berarti M-nya min 1, 0 plus 1, gitu kan. Kemudian, nah di sini, ya, NM berarti min 1, berarti di 0, ya. Di sini berhentinya di 0, ya, berhentinya di 0, dan arahnya ke bawah. Kita buat dulu, 1, 2, 3, 4, 5, berhenti di 0, ya. Berarti M-nya sama dengan 0, berarti berhentinya di 0. Arahnya kemana? Ke bawah, jadi min setengah. Ya, jadi di sini dikatakan berhenti di 0 dengan arah panah ke bawah. Jadi jangan 1, 2, berhentinya di 0, tapi arah panahnya kemana? Ke atas. Oh, terusin lagi. 3, 4, 5. Berarti ini apa namanya, jumlah jadi elektron pada terakhir ini ada 2P5. Ya, subkulitnya 2P5. Maka bikin konfigurasi. Dimulai di awal, 1S2, 2S2, 2P5. Kalau kita jumlahkan atasnya, 2 tambah 2 tambah 5, maka kita akan menjawab soal tersebut adalah nomor atomnya adalah 9. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Ya, Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.